Jumpa lagi dengan Riva Media. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang belajar WinForm App dengan VB.NET. Kali ini kita akan membahas tentang header dalam HTTP request dengan menggunakan web client. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio kita. Rekan-rekan semuanya, sebelumnya kita sudah membahas tentang download dan juga upload. Sebelumnya kita sudah menggunakan header di dalam upload string. Di sini rekan-rekan bisa melihat, untuk menambahkan header kita bisa menggunakan client, kemudian titik header, kemudian add, dan di sini adalah nama headernya, dan di sini adalah value-nya. Ini adalah salah satu cara untuk menambahkan header. Ketika di dalam HTTP request header ini tidak ada tipe yang dibutuhkan, maka rekan-rekan semuanya bisa menuliskannya dengan cara seperti ini. Client, kemudian header, kemudian add, kemudian rekan-rekan bisa menuliskannya dalam bentuk string seperti ini, kemudian di sini adalah value-nya. Tetapi rekan-rekan harus cek dulu apakah di dalam HTTP request header ini ada jenis header yang dibutuhkan. Contohnya di sini ada accept, ini ada accept char set, dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenis header yang bisa kita gunakan. Oke, ini adalah list yang digunakan. Contohnya di sini ada user agent. Jika rekan-rekan ingin membutuhkan user agent di dalam headernya, maka rekan-rekan bisa menggunakan user agent. Kemudian di sini ada keep alive. Jika rekan-rekan ingin menambahkan keep alive di dalam headernya. Kemudian case control, connection, dan sebagainya. Jika di dalam daftar ini tidak ada, seperti yang telah kami sebutkan tadi, rekan-rekan bisa menggunakannya dengan cara menambahkan string seperti ini. Kemudian contohnya kita bisa menuliskan cookies. Kemudian di sini kita tuliskan value-nya. Kemudian bagaimana cara menentukan header apa saja yang dibutuhkan ketika kita melakukan request. Oke, sekarang saya akan membuka Facebook di dalam browser. Kemudian saya akan coba inspect element. Kemudian saya akan arahkan pada bagian network. Kemudian saya akan mencoba untuk reload halaman ini. Oke, sekarang kita cek rekan-rekan semuanya. Kita klik pada bagian Facebook ini, maka rekan-rekan bisa melihat di sini. Di sini ada request header. Dan ketika kita membuka facebook.com ini banyak sekali header yang harus dituliskan. Contohnya di sini ada authority, ada method, ada path, ada scam, accept encoding, kemudian accept language, kemudian ada cookies dan sebagainya. Ini adalah merupakan header-header yang harus kita sertakan ketika kita melakukan request ke URL facebook.com. Jadi alangkah baiknya kita menuliskan semua header-header ini ketika kita merequest facebook.com. Oke, di sini saya akan demokan perbedaan jika kita menggunakan header dan ketika kita tidak menggunakan header. Saya arahkan pada fetch XHR ini, kemudian saya reload kembali. Saya akan mencoba untuk mengambil salah satu URL, kemudian saya buka di new tab. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini, ini adalah merupakan respon ketika kita mengakses URL ini. Sekarang kita cek di sini rekan-rekan semuanya. Kita klik, maka di sini request metodenya adalah get. Ketika kita menggunakan HTTP request, maka metode yang digunakan adalah kita bisa menggunakan download string. Ketika metodenya ini adalah post, maka kita bisa menggunakan upload string. Oke, URL ini akan kita coba ketika kita menggunakan private browser atau incognito di dalam Chrome. Kita cek, kita enter, maka ada perbedaan rekan-rekan semuanya. Di sini tulisannya adalah login untuk melanjutkan. Sedangkan kalau kita lihat di sini, ketika kita menggunakan browser yang browser ini sudah login ke Facebook, maka akan menghasilkan result seperti ini. Oke, sekarang kita praktekkan ke dalam Visual Studio. Kita akan coba bikin button baru. Oke, di sini. Kemudian kita double klik. Kita bikin dim client as new web client. Web client. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan gunakan download string. Kita bikin variabel sama dengan client, kemudian download string. Kemudian kita masukkan stringnya. Kemudian akan kita coba kita message box hasil dari download string tersebut. Kita gunakan message box result. Oke, sekarang kita jalankan. Kemudian kita klik pada button 3 ini. Kemudian kita tunggu hasilnya rekan-rekan semuanya. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini tulisannya adalah login untuk melanjutkan. Berarti result ini
Mirip ketika kita menggunakan incognito browser alias kita belum login di dalam Facebook. Jadi kita membutuhkan cookies sebagai headernya agar kita terdeteksi sebagai login. Oke, kita cek di sini rekan-rekan semuanya. Di sini ada header bernama cookie. Oke, ini kita copy. Kemudian ini kita tambahkan di dalam Visual Studio. Kita tambahkan client, kemudian header, add, HTTP request header, kemudian cookie, kemudian kita kasih koma, kemudian kita paste di sini cookie-nya. Oke, seperti ini rekan-rekan semuanya. Sekarang kita cek ketika kita menggunakan header, cookie, dan kita masukkan headernya. Kita cek. Kemudian kita apply. Maka rekan-rekan bisa melihat hasilnya adalah seperti ketika kita menggunakan browser yang sudah login di dalam Facebook. Itulah salah satu contoh pentingnya penggunaan header di dalam HTTP request. Kemudian rekan-rekan semuanya, kita juga bisa menuliskannya dengan cara seperti ini. Ini kita ganti menjadi cookie. Oke, seperti ini. Ini juga diterima di dalam web client. Langsung saja kita coba. Kita apply. Oke, hasilnya sama saja rekan-rekan semuanya. Kalau kita cek di sini banyak sekali header yang harus disertakan ketika kita merequest Facebook. Di sini ada authority, method, path, dan juga masih banyak lagi. Ini sebaiknya harus Anda gunakan semuanya agar aktivitas rekan-rekan semuanya tidak terdeteksi sebagai bot ketika merequest halaman tertentu. Saya pikir cukup mudah tentang penggunaan header ini di dalam web client. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.